Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Randika Gustama Putra Satya NIM 134200019. Sebenarnya untuk dari pengertian sendiri, Incoterms itu sebenarnya basically adalah sekumpulan istilah yang disusun, dirangkai dengan tujuan untuk menyamakan pengertian dan pemahaman nih antara penjual dan juga pembeli dalam konteks perdagangan internasional. Nah, jadi istilah Incoterms itu memang digunakan untuk memahami nih bagaimana prosedur pengirimannya, bagaimana terkait dengan biayanya, resikonya, asuransinya, proses pengiriman dari penjual ke pembeli itu lancar gitu, jelas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat back to the story, sebenarnya kenapa sih ada Incoterms itu? Sebenarnya karena dulu proses perdagangan internasional dulu tuh masih kacau. Tuh perdagangan internasional itu kan melibatkan lebih dari satu negara kan? Dan otomatis tuh biasanya di setiap negara itu memiliki aturan dan karakteristiknya sendiri gitu. Jadi ada perbedaan inilah yang menimbulkan masalah sengketa dan akhirnya dibuat Incoterms ini. Incoterms terbaru mengacu pada Incoterms tahun 2020. Untuk jenis-jenisnya sendiri sebenarnya ada banyak, tapi terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu E, F, C, dan juga D. Tipe E itu terkait dengan shipment atau departure group, yaitu adalah kewajiban minimal penjual. Sedangkan tipe F adalah main carriage unpaid group, yaitu mewajibkan penjual untuk mengirimkan sesuai instruksi pembeli. Dan tipe C, main carriage paid group, adalah mengharuskan penjual untuk mengontrak kereta dengan biaya yang telah dikeluarkan. Dan tipe D, delivery atau arrival, yaitu adalah kontrak kedatangan. Untuk tipe E, di sini saya mengambil contoh EXW. Sebuah perusahaan di Jerman memesan 200 unit produk dari perusahaan di Prancis. Dalam kotak penjualan, mereka menggunakan istilah EXW. Artinya apa? Artinya perusahaan di Jerman bertanggung jawab atas produk sejak produk tersebut keluar dari pabrik di Prancis. Pengaruhnya apa? Yaitu pengaruhnya pembeli memiliki tanggung jawab terhadap biaya dan risiko yang lebih besar daripada penjual. Selanjutnya adalah tipe F. Di sini saya mengambil contoh FCA atau Free Carrier. Misalkan perusahaan Australia memesan 5.000 produk dari perusahaan Amerika Serikat menggunakan istilah FCA. Artinya perusahaan Amerika Serikat bertanggung jawab untuk mengirimkan produk hingga lokasi transportasi pengiriman yang ditunjuk oleh perusahaan Australia. Setelah produk dimuat dan dikirimkan, maka tanggung jawab akan beralih ke perusahaan Australia. Selanjutnya adalah tipe C. Di sini saya mengambil contoh CIP atau Carriage and Insurance Paid To. Misalkan sebuah perusahaan Cina memesan 1.500 produk dari perusahaan di Brazil dengan menggunakan istilah CIP. Artinya perusahaan di Brazil bertanggung jawab terhadap biaya dan asuransi barang sampai di lokasi tujuan atau pelabuhan atau tempat yang telah ditentukan oleh pembeli. Namun resiko pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli sepenuhnya. Selanjutnya adalah tipe D. Di sini saya mengambil contoh DPU atau Delivered at Place Unloaded. Misalkan sebuah perusahaan Jepang memesan 2.000 produk dari Belanda menggunakan istilah DPU. Artinya, perusahaan di Belanda bertanggung jawab penuh terhadap biaya pengiriman hingga produk tiba di tempat tujuan dan menanggung resiko sampai barang dibongkar di tempat tujuan yang disepakati. Pengaruhnya adalah biaya dan resiko pengiriman sampai tujuan sepenuhnya ditanggung oleh penjual. Pembeli tidak memiliki tanggung jawab apapun kecuali membantu penjual dalam hal dokumentasi yang relevan untuk formalitas izin ekspor. Setiap tipe tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kedua belah pihak ini antara penjual dan pembeli itu menyepakati akan menggunakan istilah yang mana. Oke, kurang lebihnya begitu. Thank you for watching.